Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga terus diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat belajar dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak harus tetap semangat dan ingat selalu jaga kesehatan, yaitu dengan cara terus pakai masker dan harus selalu cuci tangan dengan sabun. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah, mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, Bu Siti akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin yang sebagian sudah diterangkan oleh Pak Eka Sutirta. Anak-anak siapkan dulu buku catatan dan pulpen. Kita akan mempelajari yaitu sebuah berita, yaitu yang pertama mengidentifikasi teks berita. Jadi nanti kita mempelajari dua, yaitu mengidentifikasi teks dan menyimpulkan isi teks berita. Sebelum kita belajar mengenai berita, kita harus tahu dulu apa tahu sebetulnya berita itu. Berita adalah merupakan pemberitahuan kepada khalayak tentang peristiwa atau kejadian yang sedang atau sudah terjadi. Anak-anak, sebuah berita harus ditulis secara objektif atau sesuai dengan fakta. Fakta yaitu sesuatu yang benar-benar ada. Kebalikan dari fakta adalah opini. Opini itu adalah sebuah pendapat saja, hanya sebuah pendapat seseorang. Hanya sebuah pendapat seseorang, belum tentu benar keadaannya. Berita memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ya, ditulis dulu. Yang pertama yaitu menarik. Yang kedua aktual, terkini, terbaru. Yang ketiga faktual, yaitu terpercaya. Dan yang keempat adalah jelas. Berita pun harus memuat unsur 5W plus 1H, yaitu W yang pertama what, artinya apa. W yang kedua siapa, who, WHO, who. Dan ketiga when, kapan. Keempat where, di mana. Kelima why, mengapa. Dan yang keenam how, bagaimana. Atau kalau di dalam bahasa Indonesia disingkat dengan adik Simba. Jadi A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, dan B-nya bagaimana. Sebagaimana halnya tubuh, ya, teks berita juga memiliki anatomi berita, meliputi yang pertama kepala berita, yang kedua waktu, yang ketiga teras, keempat tubuh, kelima kaki. Tadi mengidentifikasi berita, sekarang yang B menyimpulkan teks berita. Judul teks berita dapat membantu untuk menyimpulkan sebuah teks berita. Selain dari judul berita, menyimpulkan juga dapat dilakukan dengan cara mencari pokok-pokok berita. Ya. Dah ya anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran bahasa Indonesia. Sekarang tugas kalian adalah mencari berita di surat kabar. Setelah itu, setelah di surat kabar ada, lalu digunting, dibaca, lalu digunting. Setelah itu ditempelkan di kertas folio, ya. Setelah itu yang terakhir itu adalah membuat pertanyaan dengan cara 5W plus 1H atau adik Simba. Nanti jawabannya ada apa tidak di dalam berita tersebut, ya. Yang kedua ini adalah menyimpulkan. Jadi anak-anak harus menyimpulkan sebuah berita tersebut menjadi sebuah kesimpulan. Kalau di dalam berita itu ada 5 paragraf,
Berarti ada 5 pokok pikiran utama. Nanti 5 pokok pikiran utama, 1 pokok pikiran utama 1 kalimat, 5 itu ada 5 kalimat dijadikan 1 menjadi sebuah kesimpulan. Ya, dan anak sampai di sini perjumpaan kita. Lain kali kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.